Dengan sayapku ku akan terbang di tengah badai. Ku tak menyerah, kekuatan dan perlindungan bagimu, pertolonganmu di tempat hati. Ku melangkahkanmu, aku berserah, kau nantikan, kau yang bersama Yesus terima kasih untuk setiap peristiwa yang mengajar dan mendidik kami sampai kami bisa dan sebagai yang dari sampai akhir perjalanan kami sampai kami siap untuk bagi kami siap untuk mendengar dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui dan menyadari bahwa cara pandang kita terhadap kehidupan ini akan menentukan cara kita menjalani hidup. Karena cara pandang kita mempengaruhi cara kita menggunakan waktu, cara kita berinteraksi dengan orang, dan juga cara bagaimana kita membangun hidup ini. Jika kita menganggap uang itu adalah segalanya, maka segala sesuatu yang kita lakukan akan kita ukur dengan uang. Demikian juga kalau kita menganggap bahwa posisi jabatan itu adalah segalanya, apapun yang kita lakukan demi untuk bisa meraih posisi. Kalau kita menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah persaingan, maka kita akan anggap setiap orang itu akan menjadi pesaing kita. Kalau kita juga menganggap bahwa hidup ini adalah sebuah pertandingan maraton, kita akan lebih menghargai yang namanya ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Jadi dengan baik, setiap pribadi itu punya cara pandang yang berbeda-beda dalam memandang hidup. Jika ada 1.000 orang ditanya tentang bagaimana mereka memandang hidup, maka akan menghasilkan 1.000 jawaban. Padahal dengan baik yang saya katakan, cara pandang kita itu akan membentuk hidup kita dan menentukan masa depan kita. Pertanyaannya adalah, cara pandang yang bagaimana untuk kita bisa menjalani hidup ini? Kalau saudara dan saya mempercayai Alkitab sebagai penuntun dalam kehidupan kita, seharusnya kita punya cara pandang yang sesuai dengan Alkitab. Karena hanya ketika kita punya cara pandang yang sesuai dengan Alkitab, kita sama seperti kita sedang membangun dan mempersiapkan masa depan kita, baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang. Kita akan memiliki masa depan yang cerah. Nah,
Alkitab mengajarkan kepada saudara dan saya tentang 3 cara pandang yang harus kita miliki dalam menjalani hidup ini, saudara. Yang pertama, kehidupan ini adalah sebuah ujian. Kita setuju atau tidak, suka atau tidak, siap atau tidak, kita harus sadar, kita harus tahu hidup yang saudara dan saya jalani ini adalah sebuah ujian. Yang kedua, kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah kepercayaan, saudara. Dan yang ketiga, kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah penugasan yang bersifat sementara. 3 hal itu. Yang pertama, kita harus punya cara pandang hidup yang kita jalani ini adalah sebuah ujian. Yang kedua, hidup yang kita jalani ini adalah sebuah kepercayaan yang Tuhan beri. Dan yang ketiga, hidup yang Tuhan berikan ini adalah sebuah penugasan sementara yang harus kita selesaikan. Jika kita membangun hidup dengan didasari dengan 3 cara pandang ini, kita sedang mengarahkan hidup kita ke arah tujuan yang jelas. Dan orang yang punya tujuan yang jelas dalam menjalani hidupnya, dia tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi apapun. Baik itu berupa tantangan, tekanan hidup, masalah, bahkan godaan sekalipun, dia tidak akan mudah menyerah. Contoh sederhana, kalau kita ingin pergi ke sebuah tempat tertentu, di tengah jalan kita alami rintangan, entah pohon itu tumbang, entah macet dan sebagainya, kita akan berusaha sedemikian rupa supaya sampai kepada tujuan. Tapi kalau kita tidak punya tujuan dalam menjalani hidup, kita pergi, ya pokok jalan, habisin bensin. Dia tidak punya arah yang jelas, saudara. Jadi saudara dan saya harus punya tujuan yang jelas dalam hidup ini. Untuk punya tujuan yang jelas, kita harus punya cara pandang yang baik, cara pandang yang benar dalam menjalani hidup ini. Alkitab mengajarkan kepada kita, hidup ini, cara pandang dalam menjalani hidup ini, 3. Ujian, kepercayaan, penugasan sementara yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita melakukan hal itu, saya ulangi sekali, kita sama sedang membangun sebuah masa depan yang cerah, baik di dunia ini maupun di dunia akan datang. Mari kita lihat bersama-sama. Mengapa kita harus memandang bahwa hidup ini adalah sebuah ujian? Kalau kita perhatikan kisah-kisah yang ditulis di dalam Alkitab, kita dapat melihat Tuhan itu terus-menerus menguji karakter, iman, ketaatan, kasih, integritas, dan kesetiaan manusia ciptaan. Kata-kata seperti pencobaan, pemurnian, ujian itu muncul lebih dari 200 kali dalam Alkitab. Jadi kita akan selalu diperhadapkan dalam menjalani hidup ini, diperhadapkan pada berbagai macam ujian, di mana tujuan dari ujian itu adalah untuk mengubah karakter kita, katakan amin, untuk menguatkan iman kita, menuntun kita pada ketaatan, kita bisa bertumbuh dalam kasih, integritas, dan kesetiaan. Mari kita lihat bersama. Ketika kita saudara dan saya pasti pernah menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan. Waktu kita sedang menghadapi orang-orang yang tidak menyenangkan, sebenarnya kita sedang diuji dalam hal kesabaran. Ketika kita diperhadapkan pada kesempatan untuk bisa mengkhianati perjanjian, baik perjanjian rumah tangga maupun dalam hubungan persahabatan, kita sedang diuji dalam ketulusan dan kesetiaan. Ketika kita dirugikan, diperlakukan tidak adil, difitnah, dikhianati, nama baik kita dihancurkan, kita sedang diuji dalam kebesaran hati, Bapak. Ketika kita punya kesempatan berbohong, manipulasi, kita sedang diuji dalam hal kejujuran. Jadi Tuhan izinkan kita alami berbagai macam peristiwa dengan tujuan untuk menguji kita. Dan hanya orang-orang yang tahan uji, yang Alkitab katakan, yang akan timbul seperti emas yang murni, katakan. Ayat 23 ayat 10 berkata begini, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Bapak Ibu saudara, emas itu dihasilkan tidak langsung diperoleh menjadi emas itu, tapi harus dipanaskan sampai suhu tertentu, maka dia pada akhirnya dia bisa menjadi emas yang murni. Demikian juga dengan karakter kita. Karakter kita itu dibentuk melalui keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, Pak Bu. Bukan keadaan yang menyenangkan. Dalam segala keadaan yang saudara boleh sebut keadaan yang tidak menyenangkan itulah kita sedang dibentuk karakter kita. Untuk apa? Untuk karakter kita makin berkualitas. Maka kita ini yang namanya perjalanan hidup ini, kita mengalami namanya ujian-ujian kehidupan. Hidup yang saudara besar jalani ini adalah sebuah rangkaian ujian
Maksud dari semua ujian itu adalah tujuannya cuma satu, Pak. Untuk supaya karakter kita makin berkualitas, sama seperti emas yang Tuhan dikatakan. Kadang-kala, saudara, ketika menghadapi ujian-ujian itu, kita bisa lulus. Tetapi kita juga harus mengakui dengan jujur, kita bisa mengalami namanya kegagalan. Ketika gagal, kita pasti akan diuji sampai kita bisa lulus. Jadi, jika kita belum bisa menang dalam ujian tertentu, saudara, kita akan diperhadapkan pada ujian yang sama sampai kita bisa menang menghadapi ujian itu. Demikian juga jika kita pun bisa melalui ujian-ujian kehidupan dengan sikap hati yang benar, maka peristiwa itu akan menjadi pelajaran berharga yang mendidik nurani kita sehingga kita makin bertumbuh dewasa dan terbaik. Hanya orang yang bertumbuh dewasa yang bisa dipercayai oleh Tuhan. Kita bisa menang dalam menghadapi ujian kehidupan jika kita belajar menghidupi ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata begini, Yohanes 8:31-32. Maka katanya kepada orang Arab Yahudi yang percaya kepadanya, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Tetap dalam firman-Ku artinya senantiasa hidup dalam firman yang sudah Tuhan Yesus ajarkan. Jika tekun menghidupi ajaran dan teladan hidup Tuhan Yesus, kita akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu yang akan memerdekakan hidup kita. Kebenaran demi kebenaran kita hidupi akan memerdekakan hidup kita. Pernah sudah merenungkan ayat ini? Ada sesuatu yang menarik. Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Firman Tuhan itu apa? Kebenaran. Kenapa Tuhan ulangi lagi? Tahu kebenaran, saudara. Saudara pikir, kenapa Tuhan ulangi lagi? Jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu akan mengetahui kebenaran. Loh, kan sudah tahu tetap dalam firman, kemudian kau tahu kebenaran. Begini, Bapak Ibu. Kebenaran itu terlalu luas dan terlalu dalam. Kita nggak bisa gali sampai umur hidup kita bisa menemukan seluruh kebenaran. Jadi ketika kita berjuang kebenaran yang kita pahami, yang kita ketahui, saudara, apa yang terjadi? Tuhan akan membukakan kebenaran yang perlu kita pahami, supaya ketika kita menghidupi kebenaran yang sudah kita pahami itu dan kebenaran yang baru kita pahami, maka kita hidup dalam kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kita. Jadi saudara, inilah tujuan kita mencari Tuhan. Inilah tujuan kita untuk melekat kepada Tuhan. Kita datang mencari Tuhan bukan supaya kita memperoleh banyak harta, bukan supaya kita diberkati berlimpah-limpah. No, supaya kita makin mengenal Dia. Hanya orang yang makin mengenal Tuhan, karakternya akan makin berubah. Tanpa mengenal Tuhan dengan benar, karakter hidup kita tidak berubah. Jadi waktu kita berjuang menghidupi kebenaran yang sudah kita ketahui, maka Tuhan akan mempercayakan kebenaran yang belum kita ketahui. Dan jika kebenaran itu kita hidup terus-menerus, maka kebenaran demi kebenaran yang kita hidup itu akan memerdekakan hidup kita. Jadi hanya ketika seseorang berjuang hidup dalam kebenaran, dia bisa mengatasi setiap ujian-ujian kehidupan yang dialami. Semakin mengatasi ujian kehidupan yang dialami, maka sebenarnya dia sedang membangun hidup naik ke next level yang berikutnya. Dan hanya ketika naik ke level yang berikutnya, maka kita akan dipercaya untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar. Tidak mungkin kita bisa dipercaya tanggung jawab yang besar kalau kita tidak naik ke next level. Anak yang naik kelas itu akan menerima soal-soal yang lebih berbobot. Betul? Anak kelas 1 mungkin 1 tambah 2, 3. Tapi anak kelas 2 tidak mungkin begitu. Anak kelas 3 tidak mungkin terus 1 tambah 2, 3. 2 kali 3, 6. Mungkin kelas 2 dan seterusnya. Kemudian mulai aritmatika, mulai pangkat dan seterusnya. Jadi saudara sekalian, hidup ini adalah ujian demi ujian yang Tuhan izinkan. Tujuannya cuma satu, supaya kita bisa dipercaya lebih besar oleh Tuhan. Kita diberi tanggung jawab lebih besar oleh Tuhan. Tidak mungkin kita diberi tanggung jawab lebih besar kalau kita tidak pernah menang melewati ujian. Abraham itu lulus ketika diuji keluar dari negara asalnya, dan ia mempersembahkan Ishak anaknya yang kedua kepada Allah. Padahal
anak itu Allah yang telah janjikan saya, dia menangis. Tapi dengan baik, Abraham datang ketika dia perjalanan menuju ke Mesir, karena ia tidak mengakui Sarah sebagai istri kepada Firaun, sehingga hampir-hampir saat diambil menjadi istri oleh Firaun. Tapi Allah mengintervensi di Firaun dalam hidup. Kita lihat bersama, Musa harus diuji dalam hal pengendalian diri, maka ia harus dituntut di padang gurun selama berapa tahun? 40 tahun. Setelah dianggap lulus oleh Allah, diberi kepercayaan memimpin bangsanya keluar dari perbudakan Mesir. Mari bayangkan, dari seorang yang temperamen, high temper, orang yang temperamen tinggi, menjadi orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Itu luar biasa. Dari yang paling negatif menjadi positif, high temper. Saya melihat kebenaran ini, saya melihat diri saya itu orang yang high temper. Jadi kalau orang ngomong itu, apalagi orang dari timur, ya, orang timur ini, saya dari Sulawesi Utara, saudara, itu bukan mercon sumbu pendek lagi, mercon bantingan, nggak ada sumbunya, ya. Mercon bantingan nggak ada sumbunya. Tapi Tuhan bentuk saya luar biasa, saudara. Dan saya tidak berani mengakui saya paling lembut hati. Tapi dulu saya itu tidak pernah bisa menangis. Tapi hari-hari ini, ketika saya menemukan Tuhan, udah menetes air mata. Dan itu bukan urusan berbicara mengenai lembut hatinya, tapi kadang-kadang harus berhadapan orang yang menjengkelkan, orang yang menyenangkan, orang yang merugikan, orang yang menusuk dari belakang. Saya harus bersikap baik dan benar. Dan itu tidak mudah. Tapi itu ujian kehidupan yang Tuhan izinkan untuk saya alami. Dan saudara-saudara punya ujian kehidupan yang berbeda, saudara. Bayangin dari orang yang paling temperamen tinggi menjadi orang yang paling lembut hatinya di muka bumi. Dari yang paling minus jadi yang surplus. Itu luar biasa. Allah itu menguji Yakub ketika ia harus bekerja beberapa tahun lagi demi hanya untuk memperoleh Rahel istrinya. Allah juga menguji Yusuf, dibuang saudara-saudaranya menjadi budak di negeri asing, difitnah oleh istri Potifar, harus masuk dalam penjara. Ketika dalam penjara dia bisa menjadi pahlawan bagi juru minum raja, bahwa setelah mengartikan arti mimpi juru minum raja raja memperoleh posisi kembali. Tapi kita tahu bersama, dia dilupakan oleh juru minum raja. Tapi yang saya tahu di sini, Yusuf tidak menjadi pahit. Yusuf tetap belajar menerima keadaan itu. Ketika lulus melewati ujian demi ujian, kita tahu bersama, Yusuf dipercaya oleh Allah untuk menjadi penguasa di negeri asing, untuk menolong keluarga besar, bahkan menolong 2 suku bangsa besar dari kelaparan ini. Ada banyak peristiwa Bapak Ibu yang mengajarkan kita bahwa Allah itu selalu menguji manusia ciptaannya. Kita bersyukur karena Alkitab itu memberi informasi yang jujur tentang kelemahan, tentang kegagalan, dan tentang keberhasilan tokoh-tokoh tersebut, sehingga kita bisa belajar dari kegagalan, kelemahan, maupun dari keberhasilan bersama. Jadi saudara, jika kita lulus dalam ujian kehidupan ini baik, kita akan dipercaya oleh Tuhan dalam perkara-perkara yang lebih besar. Supaya apa saudara? Supaya keberadaan saudara dan saya bisa jadi berkat bagi banyak orang. Buat banyak orang. Kalau hari ini saudara alami masalah, saudara alami tekanan diri, apapun bentuknya saudara, ini baik-baik. Itu adalah bentuk ujian yang penting. Tujuan ujian itu untuk mengangkat kita ke level yang berikutnya. Tapi kalau kita belum menang ujian, kita harus ada di level yang sama dulu, sampai kita bisa. Ada ujian yang kita ketahui, ada ujian yang kita sadari. Tapi ada ujian yang tidak kita sadari dalam perjalanan hidup. Tapi hari ini semoga kita hidup ini adalah ujian. Apapun yang terjadi, semua itu untuk mempersiapkan kita naik ke level-level berikutnya. Oleh karena itu kalau sudah sadar bahwa itu ujian, kita tidak akan mudah menyerah dalam menghadapi ujian. Karena kita tahu Tuhan itu selalu ingin mengangkat dan mempercayakan kita sesuatu yang lebih besar melampaui diri kita, melampaui diri kita. Sudah tidak baik. Adakah seorang ayah bilang sama anak, kamu jangan lebih tinggi dari papa, kamu jangan lebih berhasil dari papi, malu waktu kalau kamu lebih berhasil dari papi. Orang tua melakukan apapun
Demi apa? Supaya apa? Anaknya bisa berhasil. Anaknya bisa lebih besar dari dirinya. Dari ayah. Saya cuma ingat hidup ini adalah ujian. Kadang-kadang melalui keadaan sulit, kita merasa berat. Tapi setelah melewati keadaan sulit, kita menoleh ke belakang. Kita tahu Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Amin. Tuhan sedang mengajarkan jalan-jalannya kepada kita. Melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Ku tidak mengerti mulia rencana bagiku. Katakan semua yang telah terjadi mengubahku dari matamu. Sungguh besar anugerah-Mu, mulia kebaikan-Mu. Kita katakan bersama, melalui semua itu, melalui semua itu, Kau mengajarkan jalan-jalan-Mu. Dulu ku tidak mengenali rencana-Mu. Semua yang telah sungguh besar anugerah-Mu. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus terus-menerus mengingatkan diri kita bahwa setiap peristiwa yang kita alami itu adalah alat Tuhan untuk menguji kita. Waktu kita sadar kebenaran ini, maka kita akan belajar bereaksi benar dalam menghadapi berbagai macam keadaan yang tidak kita inginkan, yang bisa datang sewaktu-waktu. Saya pernah bicara kepada saudara, jika anak sekolah itu disiplin belajar setiap hari, pulang sekolah dia belajar, waktu 1, 2, 3 jam dia belajar, ujian mendadak itu tidak menjadi masalah buat dia. Dia pasti bisa mengerjakan soal-soal meskipun itu ujian mendadak. Tapi anak yang tidak pernah belajar, pulang sekolah tidur, main game, nonton drakor, apa yang terjadi saudara? Dia tidak bisa mengerti. Ujian mendadak datang, nol. Itu saya dulu saudara. Saya dulu tidak pernah belajar sekolah. Kalau zaman saya dulu ada tas, itu bukan tas kulit gitu, tas kain Pak Bu. Tas kain saya bawa cangklong. Saya bawa apa? Hari Senin sampai hari Jumat cuma 2 buku. Senin sampai Jumat 2 buku, tidak ada bolpen. Saya begitu suruh nulis, saya minta sama gurunya, ini bolpen. Biasanya guru ada safarinya, bolpennya ada 3, ada 4 gitu kan. Bahasa Surabaya, saya dari Surabaya. Nyelang. Mereka gurunya takut kali ya, karena muka saya kan salah gitu kan. Nyelang. Kemudian, pilih mana? Kanan rumah sakit, kiri kuburan. Dia ngomong gitu. Saya bilang macam-macam. Ini tak ambil, saya tulis. Pokoknya saya minum bolpen. Teman saya ikut Pak Bu, kecil, di belakang ada tembok gitu, paling belakang. Nyelang gitu kan. Langsung dipukul sama tuh guru. Wah, kena tembok saudara. Ini dia takut saudara. Langsung akal saya. Saya nggak pernah bawa buku saudara. Bawa buku ya cuma 2 dari Senin sampai Jumat. Tapi untungnya lulus. Nggak lihat sekolah lulus. Jangan ikut-ikut ya. Saya punya anak rohani saya itu punya anak, gitu kan. Namanya Bravery. Ya, waktu masih kecil. Sekarang masih kecil, belum remaja. Saya bilang begini, dasar ya, masih namanya nakal ya.
gitu kan? Jadi masih kebawa sifat-sifat nakal meskipun sudah pendeta, saudara. Ya, saya bilang begini sama Brief, nggak usah belajar. Coba papi dulu nggak belajar, bisa seperti hari ini. Dia mikir, saudara. Dia mikir, iya, papi nggak belajar, sudah nggak belajar. Dimarahin sama teman saya, sama salah satu anak rohani saya, koroni itu ngajarin anak nggak benar. Terus akhirnya saya bilang, saya datangin Brief, saya bilang, sorry papi Roni salah, kamu harus belajar, gitu ya. Tapi yang saya mau kasih tahu adalah anak kalau tidak pernah belajar, dia tidak mungkin bisa menyelesaikan soal-soal, apalagi kalau soal-soal itu mendadak, soal-soal ujian mendadak. Jadi saudara, kalau saudara terus-menerus menyadari setiap saat itu bisa datang ujian kehidupan yang datang secara tiba-tiba, saudara akan lebih bersiap-siap dalam menghadapi Tuhan. Saudara akan menjaga sikap saudara dalam bereaksi. Supaya apa? Supaya kita bisa lulus dari ujian kehidupan itu. Jadi karakter dikembangkan, ditunjukkan melalui ujian demi ujian yang kita alami. Dan sepanjang hidup yang saudara dan saya jalani ini adalah rangkaian ujian di mana Tuhan terus-menerus mengamati tanggapan kita dalam menghadapi masalah, tanggapan kita dalam menghadapi keberhasilan, tanggapan kita dalam menghadapi konflik, penyakit, kekecewaan. Seperti ketika kita dirugikan, diperlakukan tidak adil, doa-doa yang tidak terjawab, kita dikhianati, bahkan tragedi yang bisa datang suatu. Jadi saudara dan saya harus mengingatkan diri kita masing-masing bahwa Allah selalu mengamati setiap sikap, reaksi, tindakan, dan keputusan-keputusan kita dalam menghadapi segala sesuatu. Baik apa yang kita lakukan ketika tidak ada seorang pun yang melihat, maupun bagaimana kita memperlakukan orang lain. Semua peristiwa itu menjadi alat Tuhan untuk menguji dan menilai kita. Jika Tuhan menganggap kita lulus, kita akan diberikan tanggung jawab yang besar. Tapi jika tidak lulus, kita harus mengulanginya kembali sampai kita bisa lulus. Jadi semakin kita menyadari bahwa kehidupan yang kita jalani ini adalah sebuah rangkaian ujian, kita akan menganggap bahwa tidak ada hal yang penting dalam peristiwa. Tidak ada yang tidak penting. Tidak ada yang tidak penting dalam setiap peristiwa yang kita alami. Kejadian terkecil sekalipun tetap berarti karena setiap peristiwa yang kita alami itu ada kesempatan yang Tuhan berikan untuk membangun karakter, bergantung pada Tuhan, dan menunjukkan kasih kepada Tuhan dan kepada sesama. Beberapa ujian, saya ulangi lagi, akan terasa berat. Dan ada juga ujian yang tidak kita perhatikan. Tapi semua peristiwa yang kita alami sedang mempersiapkan saudara dan saya untuk memiliki kehidupan yang lebih baik. Karena setiap kali kita lulus dari ujian, Allah melihat hidup kita dan Allah membuat rencana untuk memberikan upah dan tanggung jawab lebih besar. Allah memberikan upah dan tanggung jawab lebih besar. Dan itu terus kita jalani sampai kehidupan kekal. Yang kedua, kehidupan ini adalah sebuah kepercayaan. Di mana apapun yang ada pada kita, baik itu berupa kekayaan, kepandaian, kesempatan, koneksi, kemampuan apapun yang kita miliki, bahkan waktu yang kita miliki sekarang ini, itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Untuk supaya apa? Untuk kita bisa menjadi pengelola dan pemelihara yang baik yang Tuhan percayakan kepada kita. Jadi kita harus mengakui Tuhan itu pemilik seluruh hidup kita, bahkan pemilik segala sesuatu. Seperti yang dikatakan oleh Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dan dunia serta segala yang ada di dalamnya. Oleh karena itu, kita harus sadar bahwa selama hidup di dunia, kita ini tidak pernah memiliki apa-apa. Karena kita hanyalah pengelola dari semua yang ada pada kita. Baik itu berupa kekayaan, kepandaian, koneksi, keahlian yang tertentu, semua itu milik Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kita untuk dikelola dengan sebaik-baiknya demi untuk kesenangan hati Tuhan. Demi untuk kesenangan hati Tuhan. Ketika Allah menciptakan Adam dan Hawa, kita tahu bersama, Dia mempercayakan Taman Eden. Untuk apa, saudara? Untuk dipelihara, dikelola dengan baik. Sebagaimana yang dikatakan Kejadian 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, memberkati Adam dan Hawa. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darat dan atas segala binatang yang merayap
di bumi. Jadi pekerjaan pertama, pekerjaan pertama yang Allah berikan kepada manusia itu adalah mengelola, memelihara, dan menikmati. Amin. Mengelola, memelihara, menikmati semua fasilitas yang Tuhan berikan. Dan peran ini tidak pernah dibatalkan, diambil kembali oleh Tuhan sampai kepada. Oleh karena itu manusia harus memahami dan memenuhi maksud Allah tersebut, di mana kita dipanggil untuk menjadi pengelola atas apa yang Tuhan berikan, percayakan kepada kita, dan juga saudara dan saya, kita diberi kesempatan untuk apa saudara? Menikmati dengan penuh tanggung jawab apapun yang Tuhan percayakan kepada kita. Saya cuma memberikan sebuah ilustrasi yang gampang. Jika kita diberi kesempatan untuk tinggal di sebuah rumah mansion, rumah istana yang megah saudara, yang luar biasa mewah, meskipun kita bisa menikmati apapun yang ada di dalam rumah itu, saudara dan saya tetap bukan pemilik, saudara. Halo? Betul? Kita bukan pemilik. Tetapi dengan baik, kita bisa menikmati semua, tapi sebagai rasa bentuk terima kasih kita kepada Tuhan yang memberikan kesempatan kita untuk tinggal sekian lama di rumah itu. Apa sih? Kita akan memelihara rumah itu, betul? Kita nggak buang sembarang sampah, ya udah dikasih, itu orang nggak tahu diri. Tapi kita akan menjaga sebaik mungkin rumah itu, supaya ketika pemilik rumah itu datang mengambil kembali rumah itu, dia kedapatan puas, sudah memberikan kepada orang yang tepat, karena dipakai dengan penuh tanggung jawab. Jadi karena Allah mempunyai segala yang ada pada kita, kita harus memeliharanya dengan sebaik mungkin dan dipergunakan untuk kepentingan Dia. Tapi saudara dan saya tetap bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan amin. Bapak Ibu saudara, saya harus bicara saudara, karena ini khusus untuk kita. Selama ini saudara, kita takut untuk menikmati. Kita pikir dosa dalam menikmati. Saya share istri saya saudara, ngomong sama saya, ya aku gak boleh punya banyak keinginan, gak boleh punya banyak keinginan, mau punya ini. Bahkan sudah, kalau di rumah itu ada lemari, 4 lemari saya pakaian sudah. Dia cuma satu, pakaian cuma satu lemari. Ya, bapak suaminya beli, dia juga kadang-kadang dengan sukacita membelikan suaminya gitu kan. Tapi sudah, dia nggak pernah mau beli. Itu sudah benar-benar sederhana. Kalau pergi kemana-mana sandal jepit sudah. Ya, sudah sederhana. Tapi dia bilang nggak boleh banyak keinginan. Saya stres. Kenapa? Dengan baik. Bapak yang baik. Masa bapak yang baik itu selalu itu teman-teman. Nggak boleh banyak keinginan ya. Nggak boleh banyak keinginan. Betul itu betul. Nggak betul. Ikut aja sudah betul. Nggak betul. Bapak yang baik kan kepingin anaknya menikmati hasil jerih bapaknya. Betul atau betul? Ini yang betul. Ya kan? Ingin menikmati, anaknya bisa menikmati. Selama ini kita dicekokin dengan sebuah ajaran, tidak boleh menikmati, tidak boleh banyak keinginan, kita jadi rusak saudara. Tapi kalau kita tahu kita diberi kesempatan untuk menikmati, tapi kita gunakan itu dengan penuh tanggung jawab, Tuhan juga disenangkan. Halo? Tuhan juga disenangkan loh. Mana ada bapak yang suka anaknya menderita, meskipun di dunia nanti akan menikmati di langit baru bumi baru. No, Tuhan yang baik bukan seperti Tuhan seperti itu. Tuhan yang baik, Tuhan yang ingin anaknya menikmati di dunia dengan penuh tanggung jawab dan juga menikmati di langit baru bumi baru yang Tuhan sediakan buat kita. Itu yang kita harus mengerti saudara. Selama ini memang benar banyak ajaran gereja terlalu materialistis. Maka kita diajar tidak boleh keinginan. Tapi kalau terus tidak boleh punya keinginan, kita jadi rusak saudara. Kita pura-pura aja tidak punya keinginan. Di belakang kita punya banyak keinginan. Kelihatan di depan nggak punya keinginan. Teori-teori kita sampaikan. Tapi di belakang rusak banget saudara. Rusak sekali. Ya. Nah, jika kita menjalani hidup ini dengan benar dan penuh tanggung jawab, maka kita tahu bahwa Tuhan juga ingin kita menikmati apa yang Tuhan percayakan pada kita,
asal kita bisa menikmatinya dengan penuh tanggung jawab. Prinsip ini hanya bisa dimengerti jika seseorang terbiasa menjalani hidup dengan tahu diri dan tidak hidup hanya untuk kesenangan diri. Tetapi jika seseorang itu terbiasa menjalani hidup tidak tahu diri, egois, tidak mungkin bisa mengerti bahwa ia hanyalah pengelola atas apapun yang Tuhan percayakan. Karena ketika dia punya kesempatan menikmati, dia akan menikmati senikmat-nikmatnya demi untuk memuaskan daging dan kesenangan-kesenangannya. Jadi saudara, dengar baik. Hari-hari ini saya datang ke Surabaya untuk membalansi, untuk bicara tentang keseimbangan, saudara. Ya, keseimbangan. Gak usah takut untuk bisa menikmati apa Tuhan mau kita menikmati, tapi kita menikmati dengan penuh tanggung jawab. Aku yang bisa cerita suatu hari saya kayak saya bawa dia ke bukit. Saya bilang sama Mbaknya, keluarin semua pakaian, pakai ini sama dia, coba ini. Akhirnya dia juga terpaksa beli, boleh banyak yang saya bawa. Sudah belasan tahun tidak pernah dipakai, sudah. Akhirnya juga kasih sama orang semua, sudah. Dikasih semua orang, sudah. Coba. Ya. Itu sudah pernah kami nggak menikmati, ditekan lagi dengan ajaran jangan punya ingin. Jadi waktu dia mau beli apa, aku boleh nggak? Aku nggak boleh punya banyak keinginan. Aduh, ampun deh. Nah, Tuhan Yesus itu menceritakan banyak kisah untuk menggambarkan bahwa hidup yang kita jalani ini ada sebuah kepercayaan yang Tuhan berikan untuk dikelola, dipelihara. Dalam kisah tentang talenta yang tertulis dalam Matius 25 ayat 14-29, Tuhan Yesus memberikan sebuah perumpamaan tentang seorang pengusaha yang mempercayakan hartanya kepada hamba-hambanya sementara ia pergi. Ketika ia kembali, kita memberi gambaran pengusaha itu meminta pertanggungjawaban atas apa yang sudah dia percayakan. Dan dengan baik, setelah meminta pertanggungjawaban, dia memberi upah sesuai dengan tanggung jawab yang telah mereka lakukan. Pada akhir kehidupan di dunia ini, dengan baik, saudara dan saya akan dievaluasi oleh Tuhan. Tapi saudara dan saya juga akan diberi upah sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Jika kita bisa dipercaya, Tuhan akan berkata begini, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Kalau kita perhatikan perkataan Tuhan ini, kita menemukan kalau seseorang bisa dipercaya menjadi pengelola yang baik, ada 3 imbalan, Pak. 3 imbalan yang Tuhan berikan. 3 imbalan yang kita akan terima di kekekalan. Yang pertama, kita akan diberi peneguhan. Tuhan bilang apa? Baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik. Dengan baik. Tuhan tidak mungkin berkata bahwa kita adalah orang baik di pemandangan Tuhan, bahwa kita adalah orang yang setia, kalau Tuhan tidak lebih dahulu melihat bahwa kita memang orang yang baik dan setia. Betul? Ada bukti yang harus kita tunjukkan. Yang kedua, kita akan menerima promosi dan diberi tanggung jawab lebih besar dalam kekekalan Tuhan. Tuhan bilang, aku akan memberikan kepada tanggung jawab dalam perkara yang besar. Tanggung jawab dalam perkara besar. Dengar baik, promosi itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Betul? Halo? Oi, promosi itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Oi, promosi itu berbanding lurus dengan tanggung jawab. Semakin seseorang bertanggung jawab menjalani hidupnya, semakin ia menerima promosi. Jangan pernah berharap terima promosi kalau tidak bertanggung jawab. Sudah. Yang ketiga, kenapa saudara? Ketika kita menghadap Tuhan, Tuhan akan bilang, masuklah dalam kebahagiaan itu. Masuklah dalam kebahagiaan. Itu artinya dihormati dalam sebuah perayaan besar. Luar biasa upah dan kehormatan yang kita terima dari Tuhan jika kita ini bisa dipercaya. Di mana kepercayaan yang diberikan Tuhan yang bisa diterima di mana ujian. Tuhan Yesus berkata, Lukas 12 ayat 3. B. Setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Daripada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak dituntut. Kehidupan yang saudara bisa jalani ini adalah
sebuah rangkaian ujian dan rangkaian kepercayaan. Semakin bisa melewati ujian, semakin banyak kepercayaan yang Tuhan beri. Tapi juga semakin besar tanggung jawab yang Tuhan inginkan dari kita. Amin. Kepercayaan Tuhan beri, tapi juga tanggung jawab yang Tuhan inginkan dari kita juga besar. Kan sebenarnya ini kan parah dalam kehidupan kita jalani di dunia, baik di dunia kerja maupun dunia pelayanan. Kalau seseorang ini bisa dipercaya, dia akan diberi tanggung jawab yang besar. Yang ketiga, terakhir, kita memandang kehidupan ini adalah sebuah penugasan sementara. Kalau dikatakan penugasan, berarti kita diutus di dunia ini untuk sesuatu yang harus kita kerjakan. Lalu, untuk sesuatu tugas yang harus kita kerjakan. Dengan baik, seorang duta besar sebuah negara diutus mewakili negara yang mengutus. Jika duta besar tersebut melalaikan tugas dan tanggung jawab yang diberikan oleh negaranya, apalagi kalau ia lebih tertarik dengan negara di mana dia diutus, sebenarnya ia sudah berkhianat kepada negara. Dia sudah berkhianat kepada negara. Kenapa sebenarnya saudara dan saya ini duta besar kerajaan surga? Diutus ke dunia ini untuk apa? Memperkenalkan Tuhan Yesus melalui sikap, perbuatan, keputusan dan tindakan dan perkataan kita. Kepada siapa? Kepada orang yang percaya. Dan ketika hidup kita di bumi ini selesai, kita akan kembali bersama-sama dengan orang yang kita kasih dan orang yang sudah kita beri. Inilah tugas yang Tuhan berikan kepada kita di bumi ini. Jadi hidup yang kita jalani ini hanyalah tugas sementara untuk menjalankan misi yang Tuhan berikan. Semakin kita menyadari dan menghayati bahwa hidup yang saudara dan saya jalani di bumi ini ada sebuah tugas sementara yang Tuhan berikan dan harus kita tunaikan dengan sebaik mungkin, maka kita akan menjalani hidup berbeda dengan orang yang belum percaya. Karena kita tahu dengan pasti dunia ini bukan rumah kita, dan kita akan lebih mengutamakan nilai-nilai yang bersifat kekal daripada nilai-nilai yang bersifat sementara. Jadi kalau kita sadari diberkati tidak masalah. Lalu punya harta melimpah-limpah tidak punya harta melimpah sudah tidak jadi masalah, karena kita tahu kita akan kembali kepada yang mengutus kita dan kita akan diberi upah oleh Tuhan. Kita tetap dievaluasi, tapi kita juga akan diberi upah oleh Tuhan. Mengomongkan nilai kekal itu bukan berarti kita tidak boleh menikmati hidup yang bersifat sementara yang sedang kita jalani saat ini. Sebagaimana yang saya katakan tadi, Adam dan Hawa diberi kepercayaan untuk mengelola, memelihara, dan juga menikmati sekaligus menikmati semua fasilitas yang Allah berikan. Juga demikian dengan hidup kita. Kita diberi kesempatan untuk menjadi pengelola, kita diberi kesempatan untuk memelihara, kita juga diberi kesempatan untuk menikmati dengan penuh tanggung jawab apa yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Jadi dalam menjalani hidup ini, Bapak Ibu, kita harus bisa memandang bahwa hidup saudara dan saya itu adalah sebuah ujian. Hidup saudara dan saya adalah sebuah kepercayaan. Hidup kita adalah sebuah penugasan sementara. Jika kita menjalani dengan cara pandang seperti ini, saudara, maka ketika menghadapi Tuhan, yang pasti akan saudara dan saya Tuhan akan berkata, baik sekali perbuatanmu yang baik istri, yang baik sekali. Ketika kita menghadapi Tuhan, dua pilihan, Tuhan akan berkata, dan pertama Tuhan bilang, baik sekali perbuatan ayah bapak yang baik istri, masuk ke dalam bagian Tuhan. Tuhan bilang, aku tidak kenal kamu, inilah aku beri padamu perbuatan jahat. Cuma dua, kita mau ada di sisi mana? Tergantung bagaimana kita menjalani hidup ini. Kita bisa menjalani hidup hari ini dengan baik dan benar. Waktu kita melihat perspektif hidup kita jalani sesuai dengan kebenaran itu, kebenaran firman Tuhan. Dengan baik, apapun yang terjadi, hidupmu dan hidupmu adalah ujian yang Tuhan izinkan terjadi untuk menguji hidup kita. Entah itu pekerjaan, entah itu tekanan, masalah, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, semua diuji oleh Tuhan. Apapun yang hari ini saudara dan saya miliki, apapun itu adalah kepercayaan yang Tuhan berikan. Kita dipanggil untuk menjadi pengelola yang baik. Kita dipanggil untuk bisa memelihara apa yang Tuhan percayakan. Tapi Tuhan juga memberi kesempatan untuk kita bisa menikmati apa yang Tuhan percayakan selain. Kalau kita tahu hal ini, kita tidak akan jadi orang yang seperti orang dunia yang menikmati senikmat-nikmatnya Tuhan.
mati dengan penuh tanggung jawab. Dan yang terakhir, teman-teman, hidup ini adalah penugasan semua apa yang Tuhan berikan. Kerjakan dengan sebaik mungkin. Kenapa sih saya mau datang ke Surabaya? Karena saya tahu itu tugas yang Tuhan berikan kepada saya. Kalau saya boleh memilih, daging saya mau memilih. Saya mau datang. Ada banyak yang harus dilakukan. Tapi saya tahu, karena saya tahu kawan dan domba tetap harus dijaga. Seberapa juga. Saya tidak cari nama, saya tidak cari uang, saya tidak cari bersaing, tapi saya mau cari sebuah perkenan Tuhan nanti. Tugas hidupku sudah selesai ketika aku berjumpa dengan Tuhan. Setiap kita punya penugasan yang kita berjuang. Suatu hari kita akan mendengar Tuhan bilang kepada kita, banyak sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang saya nanti-nantikan. Engkau ada bersamaku di segala musim hidupku. Tak pernah kau diam, ku sendiri. Mari kita berdiri bersama-sama. Kekuatan di jiwa, di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragu
Tuhan dalam mendidik dan mengajar kami. Untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan izinkan untuk kami berbuat. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua peristiwa kehidupan yang mengubah hidup kami sampai hari ini. Ampuni kami kalau kami tidak peka akan dididik dan mengajar Tuhan. Kami mau dedikasikan sisa umur kami yang kami tidak pernah ketahui kapan akan berakhir untuk menyenangkan hati Tuhan saja. Untuk hidup kami bisa bermanfaat buat lebih banyak orang. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak Ibu saudara. Mari angkat kita kami saudara. Terima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan perlindungan kekuatan pimpinan dari Roh yang Kudus menyertai kita hari ini sampai selamanya. Dalam berkat Bapa,